Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Memasuki hari ketiga, banjir hingga setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kecamatan yang masih terendam antara lain Kecamatan Batu Jaya, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, serta Teluk Jambe Timur. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total, lantaran tidak hanya merendam rumah, namun juga merendam akses jalan dan sejumlah fasilitas. BPBD setempat mencatat lebih dari 3.000 rumah yang berada di 29 desa dan tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Hujan itu sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Jadi dari 3 hari yang lalu kita sudah kerahkan segenap personel untuk membantu warga. Intinya fokus kita adalah keselamatan warga. Jadi kita ajak warga yang rumahnya terkena banjir, kita ajak untuk evakuasi di tempat-tempat atau kantong-kantong penampungan sementara yang disediakan oleh Pemda, baik itu di kantor desa, kemudian sekolah-sekolahan. Kita bantu warga untuk evakuasi yang. Petugas gabungan masih terus memantau ketinggian air dan kondisi wilayah terdampak. Warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih dapat terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Rudi. Bagaimana kondisi banjir saat ini? Berapa ketinggian airnya? Ya, Dapi dan pemirsa, selamat sore. Untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini masih tergenang, ada di beberapa kecamatan. Perlu kami informasikan, Dapi, untuk yang terdampak banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini memang ada 12 kecamatan, di mana ada sisa 6 kecamatan lagi yang masih terendam banjir. Salah satunya yaitu berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Saya berada di Dusun Kampung Kampek dan di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar ini kondisi air masih cukup dalam. Dan ini bisa dapat saya gambarkan, ini lihat baik-baikan, ini saya masih berada di jalan. Ini di jalan aja ini masih setinggi sepaha, dan bahkan hampir seperut. Kalau saya ke sana ini di bahu jalan ini masih cukup tinggi ya, Dapi. Terus kami gambarkan juga bahwa untuk lokasi ini ada sekitar kurang lebih 650 rumah yang masih terendam banjir di sini. Kemudian ada sekitar 2.000 lebih warga yang terus mengungsi sampai saat ini, yaitu berada di tempat tenda-tenda pengungsian yang tersebar ada di beberapa titik. Dan kemudian juga untuk desa yang paling terparah ya, Dapi, ini juga merupakan ada beberapa tempat di mana ini lokasi rumah-rumah yang masih terendam itu di antaranya di Kecamatan Karawang Barat, dan kemudian juga ada di Kecamatan Rengas Dengklok dan juga di Kecamatan Batu Jaya. Ada 6 kecamatan tersebut yang merupakan kondisinya saat ini cukup air masih tinggi atau masih signifikan. Untuk beberapa kecamatan memang ada yang sudah mengalami penurunan air, bahkan ada yang surut, dan warga ada juga yang sudah kembali ke rumahnya. Namun dari jumlah total yang masih mengungsi itu cukup banyak. Di antaranya kalau dari Kecamatan Karawang Barat itu seperti di Desa Gempol, Kelurahan Tanjung Pura, itu banyak warga yang mengungsi di pinggir jalan menggunakan tenda-tenda, dan kemudian juga di pengungsian yaitu di posko desa, di kantor desa. Ya, tapi
Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, memasuki hari keempat proses pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR melibatkan belasan warga lokal yang berprofesi sebagai pencari madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian di medan ekstrim berupa jurang curam dan hutan yang lebat. Posisi. Ambil posisi. Kendor. Kendor, menijin, kendor. Kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Baru kita masuk ke korban yang dua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah itu yang sangat membantu. Baru saya mulai ini 16 bergesini dibagi-bagi, tidak sampai di puncak di bawahnya. Oh, di lerengnya, Pak. Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rappelling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan menemukan 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena korban ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing curam. Meski terkendala cuaca ekstrim dan kabut yang tebal, tim berupaya maksimal mengevakuasi korban dengan bergotong royong. Berdasarkan informasi awal, korban kedua berjenis kelamin perempuan, sedangkan korban pertama yang ditemukan sebelumnya berjenis kelamin laki-laki. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya Pak ini? Korban kedua Pak ya? Iya. Jenis kelamin Pak, kemarin kan laki-laki Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis. Sementara itu, sulitnya medan dan kondisi cuaca dalam operasi pencarian membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan, 1 orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Bulu Saraung. Ia langsung dibawa ke puskesmas tidak jauh dari posko gabungan untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis. Tim Liputan iNews melaporkan.